Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nadir, kelas perbankan syariah B semester 6. Saya akan menjelaskan konsep dasar sampel audit. Sahabat-sahabat, ini penting untuk diketahui, terlebih yang bergelut dalam dunia bisnis. Karena sampel audit di sini adalah mengukur keseluruhan populasi yang biasanya itu rawan terjadi itu mengukur terlalu mahal, terlalu memakan waktu, mustahil, dan rawan kesalahan. Maka sampling secara luas ini digunakan dalam audit. Seperti quality control, riset pasar, dan studi analisis dan dari operasi bisnis. Sampel audit itu sendiri didefinisikan sebagai penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% populasi untuk memungkinkan auditor menguji bukti audit mengenai beberapa karakteristik dari item yang dipilih untuk membentuk atau membentuk kesimpulan tentang populasi. Terus poin B adalah poin B itu teknik sampling audit. Dalam teknik sampling audit ini dibagi menjadi dua golongan besar. Pertama, teknik sampling audit teknik statistik, yang kedua teknik non statistik. Cara membedakan di antara keduanya, sahabat-sahabat, bisa diketahui dari segi analisisnya. Biasanya kalau sampling statistik itu menggunakan rumus atau formula statistik, sehingga judgement yang akan digunakan harus dikuantifikasi lebih dahulu sesuai kebutuhan formula. Sedangkan teknik non statistik itu tidak harus menggunakan rumus atau formula statistik, sehingga judgement yang akan digunakan tidak perlu dikuantifikasi. Selain bisa dilihat dari segi analisis, maka perbedaan keduanya juga bisa dilihat dari segi pemilihan sampelnya. Pemilihan sampel dalam sampling statistik itu adalah pemilihan sampelnya harus diacak atau random. Sedangkan pada sampling non statistik itu boleh dua-duanya. Sahabat-sahabat mau acak, sahabat-sahabat mau tidak acak, silakan. Artinya dalam statistik sampling non statistik di sini boleh menggunakan dua-duanya. Maka lebih ada kebebasan ketimbang sampling statistik di sini. Terus yang selanjutnya adalah kedua pendekatan ini digunakan dalam audit, karena tidak ada satupun yang dapat menjamin bahwa salah satu di antara keduanya lebih baik dari yang lain. Namun dibandingkan dengan sampling non statistik, maka sampling statistik ini lebih mudah untuk dipertanggungjawabkan. Kenapa? Satu alasannya adalah karena formulanya sudah baku. Formulanya ini sudah baku kalau statistik. Yang kedua, kelebihan sampling statistik ketimbang non statistik di sini, kelebihannya adalah kalau statistik itu sudah diterima oleh kalangan akademisi secara umum. Kedua kategori di atas ini serupa. Kenapa? Satu adalah merencanakan sampel, yang kedua memilih sampel dan melakukan pengujian, yang ketiga adalah mengevaluasi hasil. Tujuan kalau dilihat dari sifat datanya, sampling itu terdiri dari dua jenis, yaitu satu adalah sampling atribut. Apa sampling atribut? Sampling atribut di sini metode sampling yang meneliti sifat non angka, yaitu lebih kepada kualitatif ya. Kalau non angka itu kualitatif. Sampling atribut di sini biasanya digunakan pada pengujian pengendalian.
Sedangkan metode yang digunakan pada sampling atribut biasanya satu, mencakup sampling atribut yang disebut dengan atribut sampling. Kedua, metode sampling penemuan, discovery atau explanatory sampling. Dan yang ketiga, metode sampling penerimaan. Terus yang kedua adalah sampling variable. Sampling variable di sini adalah teknik statistik yang digunakan oleh auditor untuk menguji kewajaran suatu jumlah atau saldo dan untuk mengestimasi jumlah rupiah suatu saldo akun atau kuantitas yang lain. Ini pengujiannya lebih kepada substantif ya, yang bisa dikenal dengan substantif test yang terdiri dari pengujian atas saldo akun, tes yang disebut dengan test of balance, dan pengujian atas transaksi, test of transaction. Sehingga nantinya auditor itu menghadapi dua keputusan. Keduanya, satu adalah melakukan estimasi suatu jumlah saldo akun, yang kedua menguji kewajaran suatu jumlah. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Akhirnya jika ada salahnya mohon maaf, jika benar ini murni dari Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi dari pemateri 1. Dan materi selanjutnya yaitu penentuan sampel audit, di mana dalam merancang sebuah sampel, auditor harus mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama itu adalah tujuan-tujuan audit yang harus dipenuhi dengan menguji item sampel. Dan yang kedua adalah atribut dari populasi dari mana sampel akan diambil. Dalam buku Murwanto menyebutkan bahwa tujuan audit menentukan prosedur audit apa yang akan dilakukan. Dalam melakukan prosedur audit, auditor perlu mendefinisikan sampai sejauh mana adanya salah saji yang dapat mempengaruhi populasi yang akan digunakan dalam sampling. Sebagai contoh, jika tujuan dari pengujian pengendalian intern berhubungan dengan pembayaran untuk meyakinkan apakah surat perintah pembayaran telah diotorisasi dengan benar dan prosedur pengendalian intern, auditan mensyaratkan otorisator untuk membubuhi surat perintah pembayaran dengan tanda tangan. Maka, prosedur audit yang tepat adalah memeriksa atau vouch apakah sampel dari kopi surat perintah pembayaran telah dibubuhi tanda tangan otorisator atau tidak. Lalu dalam kasus ini, tidak adanya tanda tangan otorisator dalam surat perintah pembayaran mengindikasikan terjadinya salah saji, dan populasi yang diperiksa adalah seluruh kopi surat perintah pembayaran selama satu periode akuntansi. Apabila tujuan dari pengujian substantif adalah untuk menguji apakah jumlah total dalam surat perintah pembayaran telah benar dikalikan dan dijumlahkan, maka prosedur audit yang tepat adalah menghitung kembali atau reperform perkalian dan penjumlahan dalam sampel dari kopi surat perintah pembayaran. Dalam kasus ini, dan populasi yang diperiksa sekali lagi adalah seluruh kopi surat perintah pembayaran selama satu periode akuntansi. Dan bila auditor menggunakan statistical sampling method, maka resiko sampling, kesalahan yang dapat ditoleransi, dan perkiraan kesalahan dalam populasi telah diperhitungkan dalam metode sampling tersebut. Apabila auditor menggunakan judgmental sampling method, maka auditor perlu untuk mempertimbangkan ketiga faktor ini dalam menentukan jumlah sampel. Lalu langkah auditor selanjutnya setelah menentukan jumlah sampel adalah menentukan bagaimana item sampel tersebut akan dipilih. Auditor harus memilih item sebagai sampel dengan harapan bahwa semua unit dalam populasi memiliki kesempatan untuk dipilih. Dan statistical sampling mensyaratkan item sampel dipilih secara acak, sehingga setiap unit sampel memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Unit sampel dapat berupa item fisik, misalnya faktur pembelian, atau berupa unit moneter. Apabila digunakan metode non-statistik, auditor menggunakan penilaian profesionalnya untuk memilih item sebagai sampel. Karena tujuan pengambilan sampel adalah untuk menarik kesimpulan mengenai keseluruhan populasi, auditor akan berusaha semaksimal mungkin untuk memilih sampel yang representatif dengan memilih sampel yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasi
dan memilih sampel sedemikian rupa hingga dapat menghindari bias. Terdapat beberapa metode pemilihan sampel audit, namun metode yang sering digunakan itu hanya ada dua, yaitu pemilihan secara acak atau random selection dan pemilihan tidak acak atau non-random selection. Sekian materi penentuan sampel audit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Baik, saya Devi Monica Febiana sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan mengenai tahapan sampling, di mana dalam melakukan prosedur audit, auditor perlu mendefinisikan sampai sejauh mana adanya salah penyajian yang dapat mempengaruhi populasi yang akan digunakan dalam sampling. Seperti yang dikutip dari modul BPKP, langkah-langkah sampling dibagi dalam 6 tahap, yaitu yang pertama ada menyusun rencana audit, di mana dalam kegiatan sampling audit diawali dengan penyusunan rencana audit, dan pada tahap ini yang ditetapkan yang pertama itu ada jenis pengujian yang akan dilakukan, karena berpengaruh pada jenis sampling yang akan digunakan. Pada pengujian pengendalian biasanya digunakan sampling atribut, dan pada pengujian substantif digunakan sampling variabel. Untuk sampling atribut dan sampling variabel ini penjelasannya sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Lalu yang kedua, ada tujuan pengujian. Pada pengujian pengendalian untuk meneliti derajat keandalan pengendalian, sedangkan pengujian substantif tujuannya meneliti kewajaran nilai informasi kuantitatif yang diteliti. Lalu selanjutnya itu ada populasi yang akan diteliti, di mana ini itu disesuaikan dengan jenis dan tujuan pengujian yang akan dilakukan. Lalu yang terakhir itu asumsi-asumsi yang akan digunakan dalam penelitian, terutama yang diperlukan untuk menentukan unit sampel dan membuat simpulan hasil audit, seperti tingkat keandalan, toleransi kesalahan, dan sebagainya. Lalu pada tahap kedua, menetapkan jumlah atau unit sampel, di mana dalam tahap ini, jika digunakan metode sampling statistik, unit sampel ditetapkan dengan menggunakan rumus atau formula statistik sesuai dengan jenis sampling yang dilakukan. Pada tahap ini, hasilnya berupa pernyataan mengenai jumlah unit sampel yang harus diuji pada populasi yang menjadi objek penelitian. Lalu untuk tahap ketiga, yaitu memilih sampel, di mana setelah diketahui jumlah sampel yang harus diuji, langkah selanjutnya adalah memilih sampel dari populasi yang diteliti. Jika menggunakan sampling statistik, pemilihan sampelnya itu harus dilakukan secara acak atau random. Tapi jika memilih dengan menggunakan sampling non-statistik, itu boleh acak atau boleh random. Lalu untuk tahap keempat, yaitu menguji sampel, di mana dalam tahap ini pemilihan sampel, peneliti mendapat sajian sampel yang harus diteliti. Selanjutnya, auditor menerapkan prosedur audit atas sampel tersebut. Hasilnya itu, auditor akan memperoleh informasi mengenai keadaan sampel tersebut. Lalu pada tahap kelima, yaitu mengestimasi keadaan sampel. Berdasarkan keadaan sampel yang telah diuji, auditor melakukan evaluasi hasil sampling untuk membuat estimasi mengenai keadaan populasi. Misalnya, berupa estimasi tingkat penyimpangan atau kesalahan, estimasi nilai interval populasi, dan sebagainya. Lalu pada tahap yang terakhir adalah membuat simpulan hasil audit. Berdasarkan estimasi atau perkiraan keadaan populasi di atas, auditor membuat simpulan hasil audit. Biasanya simpulan hasil audit ini ditetapkan dengan memperhatikan atau membandingkan derajat kesalahan dalam populasi dengan batas kesalahan yang dapat ditolerir oleh auditor. Jadi, jika kesalahan dalam populasi masih dalam batas toleransi, berarti populasi dapat dipercaya. Tapi jika sebaliknya, jika kesalahan dalam populasi melebihi batas toleransi, populasi tidak dapat dipercaya. Tahapan sampling audit di atas harus dilakukan secara berurutan, karena tahapan yang lebih awal merupakan dasar bagi melakukan aktivitas tahap berikutnya. Ini merupakan peringatan bagi kita bahwa kesalahan pada salah satu tahap akan mengakibatkan kesalahan beruntun pada tahap-tahap berikutnya. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.